Halo teman-teman, kami dari kelompok Oikos dengan Naila Zahra, Karen Aulia, Kathleen Aurelia, Griselda Faustin, Devina Davita, Karen Fernanda, dan Katrina. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi. Terdapat sejumlah pendapat mengenai pengertiannya. Seperti menurut Lionel Robbins yang mendefinisikannya sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Ada juga menurut F.A. Hayek yang mengatakan perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Sementara menurut Hugh Dalton, ia mengemukakan pendapatnya bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Meski terdapat berbagai pandangan, para ahli tetap sependapat bahwa perencanaan pembangunan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang tertentu juga. Sebagai suatu proses penyusunan rangkaian tindakan secara berkesesuaian yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu, perencanaan pembangunan ekonomi sudah sewajarnya menetapkan suatu tujuan. Misal, menaikkan pendapatan per kapita tahun 2020 menjadi $5.000. Untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah rencana kegiatan, seperti memperbaiki irigasi agar penduduk mendapatkan hasil panen yang lebih berkualitas, atau mengadakan regulasi di bidang industri rumah tangga dan usaha-usaha lainnya yang dapat menaikkan pendapatan per kapita agar mencapai $5.000. Yang kedua itu ada syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Yang pertama itu ada badan perencanaan. Keberadaan badan perencanaan mutlak diperlukan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Yang kedua itu ada data statistik. Perencanaan yang baik memerlukan data yang akan diolah. Data tersebut berupa data statistik. Semua data statistik diolah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan perencanaan masih pada proses yang diharapkan atau justru berubah haluan. Yang ketiga itu ada mobilisasi sumber daya. Perencanaan harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya dalam negeri berupa tabungan pemerintah. Apabila sumber daya yang dibutuhkan kurang, dapat menggunakan sumber pembiayaan luar negeri. Yang keempat itu ada tujuan. Perencanaan pembangunan ekonomi harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat ditetapkan menjadi tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Yang kelima itu ada penetapan sasaran dan prioritas. Agar keberhasilan suatu perencanaan terwujud, diperlukan sasaran dan prioritas. Sasaran secara makro hendaknya dirumuskan secara jelas agar tahapan dapat terlaksana dengan tepat. Perencanaan pembangunan di Indonesia. Rencana pembangunan di Indonesia dalam sejarah. Indonesia sebagai negara berkembang juga melakukan perencanaan pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Berikut beberapa rencana pembangunan yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Yang pertama ada plan mengatur ekonomi Indonesia. Pada tahun 1947 dimulai suatu rencana perkembangan ekonomi pada beberapa sektor ekonomi. Perencanaan tersebut diberi nama Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Perencanaan tersebut mempunyai program antara lain meningkatkan impor alat-alat transportasi dan barang modal, meningkatkan ekspor perkebunan, kehutanan, minyak, dan logam, serta memperbaiki organisasi ke dalam seperti penempatan upah minimum, perbaikan perumahan rakyat, transmigrasi, dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, ada rencana Kasimo pada tahun 1948 sampai 1950. Menteri I.J. Kasimo menyusun rencana produksi jangka menengah dalam 3 tahun. Masalah saat itu yang sangat mendesak adalah penyediaan pangan sehingga diusahakan agar terlaksana swasembada pangan. Yang ketiga ada rencana urgensi perkembangan industri dan industri kecil pada tahun 1951 sampai 1952. Rencana ini dicanangkan
Sumitro Jojohadikusumo dengan dasar pemikiran industrialisasi sebagai bagian integral kebijakan umum untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT) pada tahun 1956 sampai 1960. RPLT disusun Biro Perancang Negara pada periode Perdana Menteri Juanda. Rencana ini mencakup aspek pembangunan yang lebih luas dari sebelumnya. Yang kelima, Rencana Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 sampai 1969. Rencana ini disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan ditetapkan melalui TAP MPRS tahun 1960. Agar terjadi kesinambungan perencanaan masa mendatang dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 1963. Selain itu, agar sinkronisasi perencanaan terjadi dengan daerah dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) pada tahun 1964. Salah satu tujuan program tersebut adalah meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Yang keenam ada pembangunan jangka panjang tahap pertama dan kedua. Pada masa Orde Baru dilakukan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penyederhanaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah. Yang kedua, meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, penghematan pengeluaran pemerintah. Yang keempat ada penyehatan pengkreditan. Yang kelima penangguhan utang-utang luar negeri. Yang keenam ada mengusahakan kredit-kredit luar negeri. Yang ketujuh mengusahakan devisa pemerintah secara rasional. Yang kedelapan meningkatkan ekspor dan yang terakhir membenahi bidang harga serta tarif dan subsidi. Usaha-usaha tersebut memberikan hasil, utamanya pada pengendalian laju inflasi. Selanjutnya usaha tersebut ditindaklanjuti dengan menyusun perencanaan-perencanaan yang lebih terkoordinasi, yaitu seperti Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disebut juga Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974, sampai Repelita 5 1989 sampai 1994 yang disebut juga Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama atau PJP 1. Repelita 6 1994 sampai 2000 sampai Repelita 10 tahun 2014 sampai 2009 disebut juga dengan PJP 2. Yang ketujuh ada Program Pembangunan Nasional atau disebut juga dengan Propenas. Tumbangnya Orde Baru akibat krisis moneter dan politik melahirkan Orde Reformasi. Sidang Umum MPR tahun 1999, hasil dari pemilu tahun 1999 menyusun GBHN tahun 1999 sampai 2004. Pemerintah kemudian menyusun Program Pembangunan Nasional berdasarkan GBHN tersebut. Langkah-langkah pemulihan ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Yang kedua, mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Serta yang terakhir, memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau bisa disebut juga RPJP Nasional merupakan pengganti dari garis-garis besar haluan negara dan mulai berlaku sejak tahun 2005. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 1 adalah pada tahun 2005 sampai 2009 dan seterusnya sehingga RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM Nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau bisa disebut juga SPPN. UUD 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Amandemen UUD 1945 yang terjadi 4 kali menyebabkan perubahan pengelola pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN. Yang kedua,
Ditiadakan GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, penguatan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penggantinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Undang-undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut undang-undang ini, tujuan SPPN atau yang biasa kita sebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendukungnya koordinasi antar pelaku pembangunan senegara. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.